Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima servisan Redmi 4A ya. Saya terima itu bilang yang punya. Ini kronologinya disebabkan jatuh, lalu seketika mati total ya, atau blank hitam. Karena bilangnya itu saat dicas dia masih bergetar, lalu seketika setelah dicas ada telepon masuk, ada suara ya dari HP-nya. Indikasinya ini masih bisa normal saat nelpon, terdengar nada deringnya, tetapi blank hitam. Ya, ini saya copot backdoornya ya. Jadi untuk kasus blank hitam biasa itu ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama itu bisa jadi LCD yang bermasalah. Yang kedua bisa jadi area lampu yang bermasalah. Nah, jika dilihat kronologinya, efek dari jatuh, lalu saat ada telepon dia masih terdengar suara, biasanya itu terjadi di LCD ya. Itu yang sering saya temui di lapangan. Berbeda jika di telepon tidak bisa, masih tetap blank hitam, ataupun ya kadang di kasus backlight, contohnya koilnya yang putus, itu masih bisa kedengaran ya, karena dia tuh hanya area lampu yang bermasalah. Intinya tahapan pertama kita pastikan dulu LCD-nya, jangan kotak-katik bagian lampu. Nah, setelah kita pastikan coba LCD masih tetap blank hitam, berarti ya itu kemungkinan kita harus cek area lampu. Nah, ini kalau saya lihat memang belum pernah dibuka ya. Baterai sudah saya copot. Ya, ini kronologinya efek jatuh ya. Jadi untuk kasus-kasus Xiaomi ini ya yang paling diminati kalau kasus seperti ini ya. Apapun ya, selain Xiaomi, apapun itu Android, kalau kasus ganti LCD itu ya cuannya lumayan ya. Oke, kita akan coba LCD-nya dulu. Saya sudah ada stok ya di counter LCD-nya. Dan untuk sobat Tekso pemula diwajibkan punya stok LCD ya untuk di Redmi 4A. Karena HP ini ya banyak penggunanya ya. Yang sering tuh Redmi 4A, Redmi 5A, 4X itu sering banget ya. Kalau Oppo itu A37, Y91C, ini saat ini masih ya sering ya, Y91C. Jadi usahakan nyetok, karena biasanya jika kasus LCD itu user tuh maunya nunggu ya, nggak mau ditinggal. Oke, saya coba ya. Alhamdulillah muncul logo Mi, berarti sudah bisa dipastikan LCD memang yang rusak. Oke, ini sudah kita pastikan ya. Jadi memang untuk kasus-kasus no backlight kita harus step by step untuk memastikan sebetulnya di area lampu kah atau di LCD-nya. Ya, ini setelah kita coba tes, lalu kita akan pasang LCD-nya.
Ya ini Redmi 4A ya. Jadi bulan-bulan 3 bulan yang lalu sempat ya harga LCD di Redmi 4A ini terpuruk ya. Bahkan ada yang di bawah 100. Namun sekarang itu berbeda ya. Sekarang naik, mungkin efek dari COVID ini. Oke, tahapan selanjutnya kita akan buka LCD-nya. Untuk buka LCD, saya biasa bantu dengan blower ya. Disetelan anginnya 2, lalu panasnya hangat saja. Lalu tembak sekelilingnya sambil kita bantu dengan plastik mika atau bekas touchscreen tablet ya. Nah ini berhubung memang LCD sudah rusak ya, kita kalau bukanya los ya. Los doll. Oke, ini bagian bawah. Jadi untuk yang nggak punya blower bisa bantu dengan pengering rambut itu ya, hair dryer. Dan ini berhubung pemiliknya ini tidak mau ninggal HP ya, jadi beliau ini nunggu di depan dan saya itu hanya punya stok warna hitam. Nah sesuai dengan kesepakatan ya tidak masalah bilang pemilik HP, jadi ya saya lanjutkan untuk penggantian LCD-nya walaupun warnanya hitam. Dan apakah warna hitam ini support sama beda warna untuk di Redmi 4A? Kita sudah cek ya tadi, tapi belum nampil ke menu. Untuk kasus yang display ambiar acak setelah ganti LCD, untuk kasus di Redmi 5A itu yang sering terjadi. Namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Redmi yang lain. Yang saya sering temui untuk di Redmi 5A ya, beda warna dia gambar bisa buyar. Tetapi sudah ditemukan solusinya ya. Jika sobat semua menemui kasus yang ambiar displaynya atau ngacak setelah ganti LCD, entah itu karena beda warna, entah itu karena nggak support, langsung hard reset ya. Itu kesimpulan yang sudah pernah saya bikin beberapa video ya. Namun tetap ya mempertimbangkan karena datanya tentunya hilang ya. Lalu belum juga jika terkunci akun Mi. Jadi untuk penggantian LCD yang di Xiaomi ini penuh pertimbangan. Jadi sebelum kita memutuskan, pertimbangkan kembali dengan cara ya pengecekan langsung. Ya ini setelah terbuka saya tambahkan lem ya. Saya menggunakan lem T7000 yang warna hitam. Karena saya pribadi berasumsi gini ya, lem hitam, kenapa ada yang nanya kok lem hitam terus yang Bang Tekso gunakan. Saya gunakan lem ini karena dia itu cepat kering ya. Jadi biasanya nggak sampai setengah jam, 15 menit jika kita kencangkan itu dia sudah cepat banget keringnya. Berbeda untuk lem yang bening itu. Lem bening itu biasanya butuh waktu ya. Jadi bukan berdasarkan kuat endaknya lemnya, tapi cepat tidaknya. Itu kalau menurut saya. Kalau saya gunakan lem hitam itu lebih cepat. Apalagi kan biasanya kasus yang seperti ini tuh user maunya nunggu ya. Jadi kita diburu waktu. Ya setelah itu presisikan
dengan framenya. Jika sudah ya tinggal dikencangkan, boleh menggunakan karet gelang ataupun dengan jepitan jemuran pakaian itu juga bisa. Yang penting fungsinya dia menguatkan ya. Ya, ini saya kuatkan dengan penjepit, memang ada yang khusus touchscreen ya. Ya, ini setelah 15 menit saya lepas. Jadi kalau yang lem hitam ini 15 menit sudah lumayan ya, sudah kuat. Nah, jika urgent seperti usernya nunggu, ya nanti sampaikan sembari untuk memaksimalkan lem ya, taleni karet jika nyampe rumah ya. Taleni itu maksudnya ikatkan karet kembali jika nyampe di rumah, atau misalnya sambil ngecas, supaya mempererat lagi penyempurnaan dari lem itu. Dan mungkin untuk sobat tekso pemula yang sudah menerima jasa servis ya, seperti penggantian LCD, bingung nih berapa ya jasanya, berapa ya ongkosnya. Ya coba survei di area sobat semua, berapa sih pasarannya. Yang pasti prinsip dasar jasa ya, ongkos jasa ya, yang biasa berlaku di Tuser itu, khususnya untuk penggantian LCD itu up minimal 1 kali. Seperti itu ya. Jadi contohnya, jika LCD ini saya beli 150, berarti jasanya 150. Kalkulasinya kenapa kok seperti itu? Jadi contohnya kalau terjadi human error, modal yang sudah kita beli satu LCD 150 contohnya retak ataupun bermasalah, kita harus beli lagi ya. Ada cadangan sisanya 150, jadi kita tanpa dapat apa-apa ya. Itu contoh yang buruk ya. Oke, ini sudah sampai ke tampilan seperti ini, dan ya tentunya mantap jiwa, mempesona ya, dan siap untuk diberikan sama pemilik. Oke, mantap ya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya, dan diambil hikmahnya. Terima kasih saya ucapkan atas support sobat tekso semuanya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.